"Di mana Azura, Mami?" tanya Azam sekali lagi. Karena Savana hanya diam, Azam menoleh, menatap bergantian Anthony, Helen, Victor, dan Dario untuk meminta penjelasan, tapi semua orang hanya diam. Tidak ada satupun yang menjawab pertanyaannya. Diamnya semua orang membuat Azam sedih dan bingung. "Dedi, Azura kemana, Dedi?" "Azam mau ketemu Azura," lirik Azam mencepitkan bibir ke bawah dan matanya mulai berkaca-kaca lagi. Azam bingung, kenapa semua orang hanya diam, padahal sekarang dia benar-benar ingin bertemu Azura. Azam masih ingat setiap detail kejadian demi kejadian saat Zia menculiknya. Awal-awal Zia masih lembut dan baik, tapi begitu Azam menolak makan, Zia marah dan memukulnya. Azam bahkan masih merasakan punggungnya nyeri akibat pukulan Zia. Namun daripada punggungnya yang sakit, Azam lebih khawatir dengan Azura. Masih terekam dengan jelas teriakan dan jeritan ketakutan Azura. Azam juga masih ingat wajah pucat Azura saat mereka tenggelam di sungai. Azam benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan Azura sekarang. "Kenapa semua orang diem, Mami?" Azam merengek dan memeluk leher Savana semakin erat. "Sayang, jangan nangis ya," sambil mengusap punggung Azam untuk menenangkan. Savana menatap semua orang. Melihat ekspresi mereka, sepertinya mereka juga bingung, dilema. Di satu sisi ingin jujur, tapi di sisi lain juga khawatir dengan kondisi Azam. Takut Azam belum menerima kepergian Azura dan mentalnya terganggu seperti Dario. Dario yang sudah dewasa saja sulit mengendalikan alam bawah sadarnya, apalagi Azam yang masih kecil. Apa Mama Zia masih menculik Azura? Ya udah, kita tolongin Azura sekarang. Azam kasihan sama Azura, Mami. Mami tahu waktu itu kan Mama Zia suruh Azam makan, tapi Azam gak mau. Terus Mama Zia marah dan paksa Azam makan. Terus Azura lindungi Azam sampai Azura dibentak-bentak Mama Zia. Azura ternyata sayang banget sama Azam. Azam pikir semalam ini Azura benci sama Azam. Savana mengangguk. Iya sayang, Azura sangat menyayangi Azam. Ya udah, kalau gitu Azam mau ketemu Azura. Azam mau bilang Azam juga sayang sama Azura. Terus nanti Azam jahilin Azura lagi. Soalnya kalau Azura marah-marah itu lucu. Pipinya menggembung besar seperti balon. Mendengar betapa berharapnya Azam ingin bertemu Azura, hati Savana sedih sekali. Sekarang Azam tidak bisa memeluk dan menjahili Azura seperti dulu lagi. Azam pasti sangat terpukul dan sedih setelah mendengar kabar kematian saudara kembarnya. Dan yang paling Savana takutkan, Azam berubah menjadi anak pendiam. Sama seperti Dario, Helen cerita, dulu Dario anak yang periang seperti Azam, tapi setelah Mario meninggal, Dario berubah menjadi anak yang pendiam. Ayo Mami, kita cari Azura. Azam melepas pelukan dan menangkup pipi Savana. Mami, Mami, Mami. Iya, ayo Mami. Azam mau ketemu Azura. Savana menatap Dario, ingin meminta pendapatnya. Namun begitu melihat wajah tegang Dario dan kedua tangannya yang terkepal, Savana khawatir Dario hilang kendali karena terlalu memikirkan Azura. Sayang, gimana kalau kita jalan-jalan ke taman dulu sebelum kita bertemu Azura? Ucap Savana berusaha mengalihkan perhatian Azam. Sekarang Mami, tapi sekarang Azam mau ketemu Azura. Nanti ya ketemu Azura setelah kita jalan-jalan di taman. Mami pengen banget ke taman, mau ya? Savana memohon dengan sorot mata lucu seperti anak kucing yang menggemaskan. Ih Mami lucu. Azam menyentuh kelopak mata Savana dengan jari imutnya lalu terkikih. Mami cantik, Azam juga ganteng, tapi Azam akan berkali lipat lebih ganteng lagi kalau Azam mau menemani Mami ke taman. Mau ya sayang?
temani Mami ke taman rumah sakit? Oke Mami, Azam akan menemani Mami ke taman. Azam juga akan menemani Mami kemanapun Mami pergi. Pintarnya anak Mami. Makin sayang. Saking senangnya Savana refleks ingin menggendong Azam, tapi Dario lebih dulu mengangkat Azam dan menggendongnya. Dario khawatir Savana nekat menggendong Azam, padahal tubuhnya belum sehat sepenuhnya. Savana seorang ibu, dia pasti akan melakukan apapun asalkan anaknya senang, meskipun kondisinya sendiri tidak memungkinkan. Saat menggendong Azam seperti ini pun, punggung Dario agak sakit. Meskipun posisi Dario menggendong Azam di depan, tapi tetap saja otot dari punggung yang menyambung ke lengan tertarik ke depan dan terasa sakit. Sini biar saya saja. Victor ingin menggendong Azam karena tahu punggung Dario terluka. Nggak apa-apa, saya bisa, ucap Dario. Mereka pun langsung ke taman. Sesampainya di sana, di salah satu bangku panjang di bawah pohon, Savana duduk di samping kanan Azam, sementara Helen duduk di samping kiri Azam sambil mengupaskan apel. Sementara Dario, Victor, dan Anthony berdiri agak jauh untuk membicarakan kapan sekiranya waktu yang tepat memberitahu Azam soal kematian Azura. Untuk masalah ini bukan urusan Victor lagi, tapi Ayumah menyuruhnya tetap di sini untuk menjaga Savana. Azam, ini apelnya. Helen menyodorkan seiris apel pada cucunya. Bukannya mengambil apel itu, Azam justru menatap lama Helen. Kenapa Azam menatap Grandma seperti itu? Kenapa Grandma ada di sini? Grandma kan nggak suka sama Mami. Biasanya Grandma nggak suka deket-deket sama Mami. Kalau Grandma di sini mau jahatin Mami, lebih baik Grandma pulang aja. Azam nggak boleh gitu, tegur Savana. Helen merapatkan bibir, tidak heran Azam mengatakan itu. Azam menjadi saksi bagaimana jahatnya Helen pada Savana. Bukan hanya Azam, tapi semua orang yang ada di sekeliling Helen juga tahu betapa kejamnya Helen pada Savana. Untung saja saat itu Savana dan Dario tinggal di rumah mereka sendiri. Mungkin sekitar 2 minggu sekali Helen datang ke sana menjenguk cucu-cucunya. Seandainya mereka tinggal serumah, mungkin setiap hari Savana makan hati mendengar sindirannya. Grandma, Azam serius ya? Mami lagi sakit. Kalau Grandma masih jahatin Mami, Azam akan marah sama Grandma, kata teman-teman Azam. Azam kalau marah serem, ajam Azam dengan mata melotot. Sayang, nggak boleh gitu. Grandma nggak akan jahat sama Mami, tegur Savana untuk yang kedua kali sambil mengusap rambut dan mencium pipi Azam. Tapi Grandma jahat sama Mami. Azam pernah lihat Mami diam-diam nangis di dapur gara-gara waktu itu Grandma datang ke rumah sama Mama Zia. Terus Grandma sama Mama Zia bilang Mami perempuan gak berguna dan kampungan. Padahal kan Mami baik banget. Mami jagain Azam sama Azura terus. Savana tersentak. Kenapa Azam gak samperin Mami? Soalnya Azam udah terlanjur kesal. Azam langsung ambil air di kolam ikan, terus Azam lempar ke Grandma sama Mama Zia, sekalian sama embernya. Terus Daddy marah dan hukum Azam, tapi Azam gak menyesal. Soalnya Azam benci banget lihat Grandma sama Mama Zia memperlakukan Mami kayak pembantu. Padahal Mami kan ibunya Azam, ibu kebanggaannya Azam. Savana berkaca-kaca dan memeluk putranya. Ya ampun sayang, Mama nggak tahu ternyata waktu itu kamu belain Mami. Mami pikir kamu iseng. Nggak apa-apa Mami, kata Bu Guru. Sudah jadi tugas anak laki-laki melindungi ibunya dari orang-orang jahat kayak Grandma. Azam melotot pada Helen.
Helen membuang muka sambil meremas nampan berisi beberapa apel. Melihat cucunya sendiri menatapnya penuh kebencian seperti itu, hati Helen sakit sekali. Namun mengingat apa yang dia lakukan pada Savannah dulu, Helen merasa pantas mendapat semua kebencian ini. Mungkin saat itu Savannah juga marah dan kesal, tapi Savannah tetap menghormati dan menghargainya sebagai ibu mertua. Sejahat dan sepedas apapun omongannya, Savannah tidak pernah membalas dengan kata-kata pedas, apalagi menaikkan nada bicara. Saat itu Savannah sendirian, tidak punya siapa-siapa untuk melindunginya, tapi Helen, Sia, Margareta, Abian dan seluruh keluarga besar Gamalan menyerang habis-habisan Savannah. Bahkan Darius sendiri tidak terlalu peduli dan sibuk dengan dunianya sendiri. Hanya Azam yang mendukungnya, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk Savannah tetap bertahan menjadi istri Darius. Ma, mendengar panggilan lembut itu, Helen segera mengusap air mata yang entah sejak kapan sudah membasahi pipi. Iya, jawab Helen sambil menatap Savannah. Itu Ma, aku mau boleh minta apel? Apel? Boleh banget. Sebentar, Mama potongkan. Dengan cepat Helen memotong apel. Savannah sengaja meminta apel untuk mencairkan suasana. Selain itu juga agar Helen tidak terlalu merasa bersalah. Melihat air mata Helen, sepertinya Helen sangat menyesal mengingat kejadian dulu. Savannah juga sedih. Hinaan Helen dan keluarga besar Gamalan sungguh menyakitkan, tapi semua sudah berlalu. Helen juga sudah meminta maaf dan menyesali semua perbuatannya. Ini apelnya. Helen menyodorkan apel. Sini Azam, cek dulu ada racunnya apa enggak. Azam mengambil apel di tangan Helen dan memakan sedikit ujungnya. Aman ini Mami. Azam mengulurkan apel ke mulut Savannah. Saya nggak boleh begitu, mana mungkin Grandma meracuni Mami. Tegur lembut Savannah lalu membuka mulut dan melahap apel dari tangan Azam. Azam pernah nonton TV bareng Bilastri. Terus waktu itu Azam lihat di TV ada anak kecil nangis. Azam tanya sama Bibi, kenapa anak itu nangis? Terus Bibi jawab, anak itu nangis karena ibunya meninggal. Terus Azam tanya lagi, kenapa ibunya meninggal? Terus Bibi jawab lagi, diracun nenek jahat Grandma Helen kan jahat sama Mami. Azam gak mau aja Mami meninggal gara-gara diracun Grandma. Sayang, Savannah mengusap pipi Azam. Itu sinetron, gak mungkin di dunia nyata ada yang begitu. Azam diam, lalu memeluk Savannah dan mendusel-duselkan wajahnya di pelukan Savannah. Azam tetap gak suka Grandma deket-deket Mami. Nanti Mami dimarahin lagi. Terus Mami diam-diam nangis. Azam gak suka lihat Mami nangis. Enggak sayang, Mami gak akan diam-diam nangis lagi karena sekarang Grandma sudah baik sama Mami. Gak percaya, ketus Azam. Apa yang gak percaya? Tanya Anthony yang berjalan mendekat dan tanpa sengaja mendengar ucapan cucunya. Begitu juga Dario dan Victor yang ikut mendekat. Mami bilang Grandma berubah jadi baik, tapi Azam gak percaya karena selama ini Grandma selalu jahat sama Mami. Aduh, Azam masih dengan posisi bersandar di dada Savannah dan menatap bergantian Anthony, Dario dan Helen. Helen ingin membela diri dan mengatakan dia sudah benar-benar berubah, tapi hatinya terlalu sedih mendengar kata-kata pedas Azam. Helen rasanya ingin menangis, tapi malu dilihat banyak orang. Sekarang Helen bisa merasakan apa yang Savannah rasakan saat dihina oleh orang terdekat. Sakit sekali. Azam, sudah ya sayang, jangan ngomong gitu, nanti Grandma sedih, tegur Savannah untuk yang kesekian kali. Tapi sepertinya Azam belum berhenti. Kenapa sedih? Mami kan gak pernah jahat sama Grandma. Kenapa juga Grandma sedih? Harusnya yang sedih itu kan Mami, karena Grandma selalu jahat sama Mami. Iya kan? Tanya Azam. Tapi Grandma, meskipun Grandma jahat sama Mami, Mami selalu bilang kalau Grandma itu orang baik.
Terus Mami juga nyuruh Azam sopan sama Grandma. Tapi sekarang Azam gak mau sopan dan baik-baik lagi. Kalau Grandma marahin Mami, Azam balik marah. Azam gak takut sama Grandma, soalnya Mami lagi sakit. Azam harus melindungi Mami biar sakitnya Mami gak tambah parah. Sayang, udah ya udah. Savana memeluk Azam dan mengarahkan wajah Azam ke dadanya agar Azam tidak terus bicara dan menyakiti hati Helen. Setelah kejadian tenggelam itu, Azam jadi berkali lipat lebih protektif. Bahkan Azam berani melawan Helen demi membelanya. Savana terharu dengan kasih sayang Azam yang begitu besar, tapi Savana juga kasihan dengan Helen yang dibenci cucu kandungnya sendiri. Helen tiba-tiba berdiri lalu menatap Anthony dengan sorot mata sendu. Anthony menarik Helen ke sisinya dan Helen langsung menangis di balik punggungnya. Mama mau pulang, lirih Helen. Iya, kita pulang, jawab Anthony pelan. Anthony pun menatap Dario dan Savana. Papa pulang dulu ya. Dario dan Savana mengangguk dengan sorot mata sendu. Setelah pamitan dengan Victor juga, Anthony merangkul pundak Helen dan membawanya pergi. Begitu sudah agak jauh, tangis Helen pecah. Mama sudah kehilangan Azura, terus sekarang Mama dibenci Azam. Mama gak mau Azam membenci Mama, Pak. Gimana caranya biar Azam gak benci sama Mama? Azam gak benci sama Mama. Azam ngomong gitu karena Azam pikir Mama masih jahat sama Savana. Yang penting sekarang Mama sudah berubah. Papa yakin seiring berjalannya waktu, Azam juga akan menyayangi Mama lagi. Kalau tahu Mama baik sama Savana. Sudah ya, jangan terlalu dipikirkan. Azam masih kecil. Justru itu, Pak, dinyinyirin anak kecil itu berkali-kali lipat lebih sakit. Anthony ingin bicara lagi, tapi tertahan saat melihat Arsen dan Abian berdiri di balik pohon. Abian duduk di kursi roda dan Arsen berdiri di belakangnya. Arah pandang mereka tertuju pada Savana. Abian, panggil Anthony. Pah, kita pulang aja. Mama tambah bete lihat muka dia. Gara-gara dia cucu Mama meninggal. Kesal Helen begitu bertatapan dengan Abian. Sebentar, Ma. Anthony mengusap punggung Helen untuk menenangkan. Helen melengos, tidak ingin melihat wajah Abian. Melihat wajah Abian hanya menambah kekesalan Helen. Kamu ingin bertemu Savana? Tanya Anthony. Abian mengangguk. Bagaimana keadaan putriku? Apa dia sudah sehat? Kondisinya sudah membaik. Kamu bisa tanya sendiri untuk kabar lebih lanjutnya. Sekarang aku harus pulang karena si cerewet ini ngajak pulang terus. Anthony tersenyum dan mengusap lengan Helen. Aku gak cerewet, kesal Helen. Gak cerewet tapi ceriwis. Tahu Mama mau pulang sendiri aja. Helen melengos dan berjalan duluan. Tuh lihat, capek banget sama dia, tapi udah terlanjur sayang, ujar Anthony membuat Abian tertawa pelan. Sebelum menjadi besan, Abian dan Anthony memang sudah dekat. Selain teman bisnis, mereka juga bertetangga. Dulu saat anak-anak mereka masih kecil, Abian dan Anthony sekeluarga sering berbagian bersama. Jaga dia selagi masih ada. Jangan sampai kamu kehilangan dia seperti yang aku alami sekarang, ucap Abian. Semoga kamu bisa meluluhkan hati Ayuma kembali. Anthony menepuk pundak Abian dan tersenyum sekilas pada Arsen, lalu pergi menyusul Helen.